Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sekolah Dasar Negeri 005 di Tarakan, Kalimantan Utara dibobol maling. Barang bernilai belasan juta rupiah dibawa kabur pelaku. Sistem penerimaan murid baru melalui jalur domisili di Tarakan, Kalimantan Utara diserbu warga. Berbagai hasil karya para UMKM se-Indonesia dipamerkan di Balikpapan. Dalam rekaman kamera pengawas ini, seseorang yang mengenakan penutup wajah memasuki ruang guru dan mengacak-ngacak meja di Sekolah Dasar Negeri 005 Tarakan. Pelaku tidak hanya menggasak sejumlah uang, namun juga sejumlah barang milik guru, yakni tablet atau komputer jinjing senilai 17 juta rupiah. Kepala sekolah menyebut pelaku masuk ke dalam ruangan dengan cara merusak kunci pintu. Ia leluasa bergerak karena aksinya dilakukan dini hari. Pencurian tersebut dilakukan bertepatan dengan hari pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Itu kejadiannya Senin jam 2 malam pagi dini hari ya, kita kehilangan total, saya sebetulnya saya tidak bisa. Ini bukan maaf, ini privasi kami, total kami sekitar 17 juta lebih. Ya, sebenarnya kami nggak mau, sebenarnya ada di atas itu ya. Itu pencuri ini kayaknya profesional. Ya. Sudah mengincar. Kayaknya dia sudah amati, dan saat ini teman kami lagi masih amati orang yang kami curigai. Ya, karena diminta oleh Barreskrim Polres. Ya. Oh, sudah lapor polisi Pak ya? Kemarin sudah diselidiki di sini, kemarin mereka datang. Ya, dia masuk dari belakang, ya, terpantau dari CCTV ya. Dia masuk dari belakang, yang dia bobol itu koperasi dengan menggunakan, kalau di CCTV ada sangkur ya dia Pak ya. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan sekolah berharap pelaku bisa segera tertangkap. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dugaan tindakan korupsi di Kecamatan Sambaliung hingga Rabu siang masih diselidiki. Dugaan korupsi ini atas laporan warga Pilanjau. Pihak yang dilaporkan adalah Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung atau BPK. Dari upaya yang dilakukan, pihak kecamatan mendapat informasi jika persoalan bermula dari laporan pertanggungjawaban kepala desa. Salah satu poin yang dipertanyakan oleh warga adalah bagi hasil kayu log dari sebuah perusahaan perkayuan yang beroperasi di desa tersebut. Camat menilai kejadian ini disebabkan oleh keterlambatan BPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada warga. Ternyata. Kalau kami lihat itu bukan nggak mengindahkan, agak terlambat saja mungkin, karena BPK ini kan perlu waktu juga dia kan, begitu dapat informasi dia dalami dulu, jadi rapat dulu internal, setelah begitu dapat semua keputusan bersama baru ke pemerintah kampung, dan itu kemarin sudah jalan. Kami pemeriksaan kami itu pembinaannya itu sudah ada tanggalnya juga, bulannya sudah ada, dan itu dokumennya sudah kami ambil juga sertakan untuk laporan. Kalau melihat ini hanya tadi ada terlambat saja sebenarnya.
terlambat penyampaian. Iya, penyampaian tindak lanjutan ini baik pemerintah kampung ataupun PPK. Perkara dugaan korupsi di Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung ini masih ditangani penyidik Polres Tanjung Redep. Sejauh ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bangunan rumah sakit umum daerah di Jalan Sultan Agung Tanjung Redep ini belakangan disorot. Bukan karena bentuk fisiknya yang cacat, melainkan karena bangunan tersebut diduga tidak memiliki dokumen lengkap. Berkas yang dipersoalkan mulai dari rencana tata ruang wilayah, analisis dampak lingkungan, dan izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Menanggapi isu ini, pejabat pembuat komitmen atau PPK RSUD secara tegas membantahnya. Mereka menyatakan rangkaian proyek dikerjakan sesuai aturan. Bahkan pelaksanaan pembangunan baru dilaksanakan setelah mendapatkan izin persetujuan bangunan gedung atau PBG yang dulunya bernama IMB atau izin mendirikan bangunan. Jadi AMDAL-nya waktu itu sudah ada. Kemudian pada saat proses akan dibangun itu juga sudah ada PBG-nya, itu persetujuan bangunan gedung. Kalau dulu orang mengasumsikan namanya itu IMB ya. Nah, tapi sudah dari beberapa tahun yang lalu berdasarkan ketentuan itu berubah menjadi namanya itu PBG, persetujuan bangunan gedung, dan kita sudah melalui proses itu, sudah selesai PBG-nya. Sampai baru kemudian di tahap pembangunan. RSUD Tanjung Redep ini dibangun dengan anggaran 249 miliar rupiah. Saat ini bangunan tersebut belum difungsikan karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana medis serta kesiapan sumber daya manusia. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.